Untuk Karama Farm sendiri kan tadi saya cerita bahwasanya saya belajar dari teman-teman peternak yang lain ya. Dan otomatis dari setiap peternakan itu berbeda-beda mazhab ya kalau dibilang. Awalnya ya semua kita serap dari farm yang A, peternakan B, C, D, itu kita serap semuanya, kemudian coba kita terapkan. Tapi pada akhirnya kita menentukan, oh saya sereknya di metode yang dipakai oleh farm ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam amal soleh. Bertemu lagi dengan saya Torik di Karomah Farm yang terletak di Dusun Nepen, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Di video kali ini saya akan membagikan sedikit tips bagaimana cara berternak di Karomah Farm ini. Di Karomah Farm, langkah yang kita lakukan di awal-awal, pertama kita membangun bank pakan dulu mas. Bank pakan, kemudian sambil menunggu pakan itu tumbuh, kita baru membangun kandang. Dan saya secara aktif keliling ke peternak-peternak yang sudah banyak pengalamannya untuk menimba ilmu. Kemudian setelah itu semuanya selesai, sambil berjalan baru kita mengadakan hewannya, seperti itu. Alhamdulillah ketika saya berkeliling ke teman-teman peternak yang sudah berpengalaman, itu mereka semuanya welcome ya. Jadi kita bebas untuk sharing apapun, kita bertanya apapun, mereka jawab, dan mereka pun mensupport kita untuk ayo semangat beternak domba, beternak kambing. Karena di dalam peternakan ini potensinya sebenarnya sangat besar sekali dan permintaan pasar pun masih luas seperti itu. Jadi dari situ, dari teman-teman akhirnya timbul motivasi untuk menjalankan peternakan ini. Nah, setelah Karomah Farm ini berdiri ya, pasti ada masalah. Dan itu sebenarnya kalau diingat-ingat sekarang ya jadi lelucon aja lah maksudnya. Karena dulu kita memang masih minim ilmu katakanlah, akhirnya terjadi kematian, kemudian sakit-sakit, yang mana itu belum kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Akhirnya kita ya calling teman-teman yang tahu, kemudian diarahkan untuk bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Tapi tetap pasti ada masalah. Untuk SOP di kandang ini, untuk hewan yang baru datang mungkin dari luar kota, itu SOP-nya yang pertama kita suntik ya, antibiotik, kemudian vitamin, kemudian kita potong kuku, kita mandikan, kalau bulunya panjang kita cukur, kemudian obat mata juga. Jadi mungkin sebelum dia masuk ke kandang ini dia harus steril dulu, karena kita nggak tahu dia itu nanti membawa penyakit dari luar atau tidak ya, jadi lebih baiknya kita antisipasi. Untuk bibitnya sendiri kita dari farm yang lain mas, jadi dari sana udah apa ya, insya Allah dari teman-teman peternak ini udah siap mensupport ketika kita mencari bibit. Jadi enaknya dari farm teman-teman ini, ketika hewannya datang itu udah bersih, udah di salon lah, udah dikasih vitamin, tinggal masuk ke dalam kandang. Tapi kalau yang dari luar kota, seperti SOP yang kita lakukan di awal tadi. Di pasar kita pernah nyoba beli domba lokal ya. Jadi beli indukan, bawa anak dua, anaknya jantan betina. Dan alhamdulillah sehat, aman, induknya dan anaknya yang perempuannya udah melahirkan lagi seperti itu. Biasanya di Karomah Farm ini ketika ada hewan yang datang, entah itu dari farm teman-teman ataupun dari pasar hewan ya, ketika masuk mereka tetap adaptasi pakan, paling tidak seminggu lah, maksudnya dipukul rata seminggu. Ada yang 2 hari udah adaptasi, ada yang 4 hari, ada yang seminggu baru adaptasi. Tapi biasanya ketika datang kita karantina sampai seminggu, baru mereka boleh berbaur dengan yang lain. Nah kemudian karena di sini di Karomah Farm ini kita breeding ya, setelah hewan-hewan yang tadi biasanya kita cari bibitan betina yang siap kawin. Ketika sudah selesai di karantina, maka kita masukkan ke kandang koloni. Itu sekitar 2 masa birahi ya,
atau orang Jawa bilang selapan 35 hari itu. Insya Allah 35 hari itu udah melewati 2 kali masa birahi. Setelah nantinya kita lihat kok sudah terlihat bunting atau isi, maka kita keluarkan, kita pisahkan dari jantannya, kita taruh di kandang soliter seperti itu sendiri-sendiri. Kemudian setelah yang bunting ini pindah ke kandang soliter ya, dia sampai nanti beranak, sampai nanti melahirkan di situ, kemudian kita pindah ke kandang semi umbaran biar anaknya itu bebas bergerak ya kan. Dan untuk pakannya itu beda ya, indukan menyusui, indukan apa namanya hamil ataupun yang kosong seperti itu. Kalau di Karomah Farm sendiri, perlakuan untuk betina yang setelah melahirkan itu selain kita masukkan ke kandang umbaran ya, kita kasih apa namanya suntik pasca melahirkan, kemudian mungkin bulunya kita potong ya, kukunya juga kita potong juga sampai nanti anak itu lepas sapi, baru akan kita masukkan lagi ke kandang. Kalau anaknya itu sampai sapi itu ikut sama induknya, tapi induknya di kisaran 2 bulan itu ketika kita lihat kondisi fisiknya memungkinkan untuk dikawin lagi, akan kita masukkan apa namanya sementara ke dalam kandang koloni. Di Karomah Farm sendiri domba-dombanya beranak rata-rata 1-2 sih. Kalau 3 belum pernah belum pernah bejo. 1,5 tahun ini kurang lebih 2 kali seperti itu. Tapi ada juga yang sekali. Untuk pemilihan induk di Karomah Farm itu ada 2. Kita ada yang darah, ada juga yang sudah laktasi 1 atau laktasi 2 seperti itu. Jadi nggak serentak sama darah semua atau yang udah laktasi semua, enggak. Untuk di Karomah Farm sendiri kita fokus di domba Texel ini ya, karena menurut saya Texel ini pertumbuhannya bagus ya, pembibitannya juga bagus, kemudian untuk bobotnya nanti bisa lebih maksimal daripada kambing lokal dan kambing-kambing yang lain. Jadi Texel ini harganya masih merakyat, tapi dari kualitas daging pun bisa bersaing seperti itu. Karena kalau saya pikir tetap walaupun domba apa namanya ya, jenis apapun yang mahal-mahal, tetap aja dagingnya yang dihitung kan gitu, yang dicari dagingnya. Nah, di Karomah Farm sendiri nantinya untuk yang dijual itu adalah jantannya ya, karena kita sekarang fokusnya di breeding, maka betinanya ini akan kita simpan untuk calon indukan berikutnya. Tapi nanti ketika populasi sudah mulai banyak atau penuh, maka itu akan tetap kita keluarkan di usia siap kawin nanti untuk yang betina, dan untuk yang jantan mungkin mulai dari lepas sapi sudah kita bisa lepas. Kesimpulan dari video ini, tipsnya adalah ketika kita merawat domba, maka usahakan sistem yang kita pakai itu sudah solid ya. Jadi katakanlah di awal kita mulai membuka peternakan, itu sudah kita buat sistemnya. Ketika kita milih breeding, maka langkah-langkah apa saja yang harus kita kerjakan itu harus sudah ditentukan. SOP-nya bagaimana, kemudian nanti arahnya kemana, ketika keluar yang dibuang yang mana, yang dijaga yang mana, seperti itu. Jadi dari mulai masuk ke dalam kandang, kemudian beranak, kemudian berproduksi nanti sudah jelas arahnya kemana, dari hulu ke hilir gitu. Untuk Karomah Farm sendiri kan tadi saya cerita bahwasanya saya belajar dari teman-teman peternak yang lain ya, dan otomatis dari setiap peternakan itu berbeda-beda mazhab ya. Kalau dibilang awalnya ya semua kita serap dari farm yang A, peternakan B, C, D, itu kita serap semuanya, kemudian coba kita terapkan, tapi pada akhirnya kita menentukan, oh saya sereknya di metode yang dipakai oleh farm ini gitu. Dan nantinya pun ketika di perjalanan pasti ada hal-hal yang itu menjadi ciri khas kita sendiri di farm itu sebagai penanganan. Jadi nggak mesti sama dengan farm yang lain. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua teman-teman yang menonton channel Gaper ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.